Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Para santri sekalian yang berbahagia, insyaallah pada pagi hari ini kita menjadi manusia yang paling berbahagia di dunia insyaallah. Karena kita telah menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan kita mengawali hari ini dengan melakukan perkara yang insyaallah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendoakan kepada para kaum muslimin muslimat yang pagi hari ini sedang keluar mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, mengawali harinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Para pekerja tambang yang keluar untuk mencari rezeki yang halal, para pendengar radio Suara Darussalam, para pemirsa di channel TV Paku TV, semuanya insyaallah mudah-mudahan diberikan rahmat limpah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Amin. Seperti biasa di hari Sabtu pagi ya, kita belajar kitab apa? Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'lim, Tariqut Ta'allum ya. Tariqut Ta'allum yakni jalan bagaimana kita belajar. Ta'limul Muta'allim yakni pengajaran bagi para pelajar, para santri, para penuntut ilmu, bagaimana cara kita belajar yang bisa menghasilkan hasilul mahsul ya, mendapatkan apa yang kita cari dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat, terutamanya dalam adab ya, adab-adab belajar. Pada minggu yang lalu ya, kita telah membicarakan ya, tentang apa? Tentang 3 faktor yang menyumbang menjadi faktor penting keberhasilan seorang penuntut ilmu. Ya, masih ingat 3 faktor atau 3 unsur penting bagi pelajar. Siapa, apa 3 unsur penting tersebut. Yang pertama adalah kesungguhan. Jangan lupa ya, kesungguhan diri, nah, yakni diri pelajar atau santri atau penuntut ilmu itu sendiri ya. Pertama adalah kesungguhan pelajar itu sendiri. Yang kedua adalah kesungguhan guru atau pendidik. Yang ketiga adalah kesungguhan orang tua
Jadi walaupun orang tua kita di rumah, dia juga menjadi faktor penting di dalam suksesnya anak-anaknya di pesantren atau di sekolah atau di kampus atau dimanapun tempat orang mencari ilmu. Penunjang keberhasilan selain diri sendiri, guru adalah orang tua. Niat orang tua, kesungguhan, doa, ini semuanya adalah penunjang keberhasilan penuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Ansyadani asy-syaikhul imamu al-ajallu, telah melakukan atau menyampaikan nasyid ataupun qasidah kepadaku Syekh Imam Al-Ajal, ya, guru mulia, imam yang agung, Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi, Lisyafi'i. Lisyafi'i di sini maksudnya adalah nasyid ataupun qasidah atau syair yang dinisbatkan atau disandarkan oleh atau kepada Imam Asy-Syafi'i. Artinya nasyid ataupun qasidah atau syair karangan Imam Asy-Syafi'i. Nah, apa itu hikmah ataupun syair yang dibacakan karangan Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi al-jiddu yudni kulla amrin syashi'in. Jadi al-jiddu kesungguhan, keseriusan, ya, kesungguh-sungguhan di dalam belajar dalam apa saja kehidupan ini, yudni kulla amrin syasi'in, akan menaklukkan segala perkara yang jauh, ya. Jadi jarak jauh pun akan dilampaui, jurang yang dalam pun akan dilompati. Dengan apa? Dengan kesungguh-sungguhan. Jadi dengan sungguh-sungguhlah kita bisa mengatasi segala persoalan. Kemudian wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaq. Wal jiddu, dan dengan bersungguh-sungguhlah, yaftahu, dapat membuka, kulla babin, setiap pintu, mughlaqin, yang tertutup, ya. Sebagaimana satu kata hikmah sebelumnya adalah man qara'al baba walajja walaja, ya, barang siapa yang mengetuk pintu dengan sungguh-sungguh ingin masuk ke dalam gedung, ke dalam rumah, ke dalam bangunan, dengan sungguh-sungguh dia mengetuk pintu, maka akhirnya dia akan dibukakan pintu itu, akan masuk ke dalam gedung tersebut, ya. Artinya dengan kesungguhan, bersungguh-sungguh dengan doa, bersungguh-sungguh dengan usaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu yang tertutup. Namun, ya ini, ya, ada satu yang disebut dengan paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang bertolak belakang, ya. Adalah di mana ada orang yang punya kepandaian, kepintaran, cerdas otaknya, encer akalnya, ya,
tetapi kehidupannya tidak sebaik orang yang tidak punya kepintaran. Mungkin ada kondisi seperti itu, ya. Jadi ada orang pintar tapi kehidupannya tidak tidak seberuntung orang yang tidak punya kepintaran. Kenapa? Karena ini adalah hikmah ataupun terkait dengan qada ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang memang ada berlaku sesuatu yang terbalik. Karena itu menunjukkan bahwa usaha manusia pun ya kadang-kadang tetap tidak bisa mengalahkan takdirnya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tetapi tidak berhasil. Ya, karena ini semuanya adalah ketentuan Allah. Nah, oleh sebab itu, maka usaha sehebat apapun tetap tidak boleh melupakan apa? Allah. Ya, tidak boleh melupakan doa. Ya. Jangan kemudian kita sombong. Ya, sebagaimana Fir'aun atau kepada seperti yang dikatakan oleh Haman yang suksesnya dia sukses menjadi orang kaya, dia merasa bahwa kekayaannya itu hasil dari apa? Kepinteran diri sendiri. Ya. Nah, maka usaha dan doa itu tetap harus menjadi dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya. Maka dikatakan wa ahaqqu khalqillahi bil hammi imru'un. Jadi ada orang yang berhak untuk sesuatu yang sangat tragis terjadi, yakni yang patut disayangkan. Mungkin kalau kita tidak percaya dengan takdir begitu, mungkin kita sangat menyesalkan orang, ya, dzu himmatin yubla bi'aishin dhayyiqin. Ya, kita sangat menyesalkan ada orang yang semangat bekerja, mempunyai semangat dan cita-cita yang tinggi, tetapi kemudian dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kehidupan yang sempit. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ada orang yang semangat bekerjanya luar biasa. Ada orang yang punya rencana-rencana dan cita-cita yang sangat tinggi, tetapi dia mendapatkan ujian kegagalan. Ya, ada halangan bagi dia untuk mencapai cita-citanya. Ya, maka itu adalah wa minad dalili 'alal qada wa hukmihi bu'sul labib wa tayyibul wa tibu 'aishil ahmaq. Ya. Jadi menunjukkan bahwa itulah berlaku hukum ketetapan Allah. Apa? Menunjukkan bahwa hal itu sebagai hukum dan ketetapan Allah adalah orang cerdas, orang pinter, orang punya akal yang baik, tetapi hidupnya susah. Tetapi orang yang ahmak, orang yang mungkin bodoh, ya, tidak seberapa pinter, tapi hidup materinya, ya seperti dulu saya pernah cerita, ya, saya punya kawan di pesantren, ya, kalau disuruh masak itu senang sekali,
ya, tapi kalau suruh belajar malesnya bukan main, ya. Kalau makan rajin sekali, ya. Tapi secara kepandaian dia tidak seberapa. Nah, sekarang ini dia adalah menjadi orang yang secara materi adalah orang yang sukses. Ya, dia punya toko, bangunan, ya, punya usaha ekonomi yang lebih maju, ya, daripada kawan-kawannya yang pintar-pintar dulu di pesantren. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua kecerdasan akal itu bisa membawa menjadi kunci kesuksesan duniawi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menentukan sebagai takdir seseorang masing-masing, ya. Tetapi usaha itu tidak boleh dilupakan. Orang pintar juga harus tetap berusaha, apalagi orang yang tidak pintar, orang bodoh, ya. Nah, usaha inilah yang menentukan, ya, usaha tawakal inilah yang menentukan kesuksesan seorang. Jadi bukan kemudian ketika kita sudah pintar kemudian saya cerdas, ya, saya mengerti ini itu pelajaran langsung saya serap. Tadi kemudian dia tidak mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka ini tidak menjamin kepintaran kita itu bisa menghasilkan hasil, ya, duniawi apalagi ukhrawi. Kalau kepintaran kita yang kita andalkan itu tidak dibarengi dengan di tawakal, usaha yang sungguh-sungguh, ya. Jadi itu tadi. Kemudian walakin man ruziqal hija harumal ghina, ya. Karena apa? Karena ada orang yang diberi hija, kecerdasan akal, itu ternyata terhalang dari mendapatkan kekayaan, ya. Sekali lagi, kecerdasan saja bukan menjadi jaminan seseorang menjadi kaya, ya. Karena banyak orang yang cerdas, pintar otaknya, ya, tetapi tidak beruntung secara materi. Tapi banyak orang yang tidak pernah sekolah, ya, tetapi hidup ekonominya tercukupi dengan baik. Ya, ini menunjukkan bahwa kecerdasan otak tanpa dibarengi dengan usaha, dengan kesungguhan, maka tidak menjamin keberhasilan secara materi. Ya. Ziddani yaftariqani ayyatafarruqin adalah dua paradoks, dua hal yang bertentangan, ya, dengan benar-benar bertentangan sejauh-jauhnya, ya, dimana jangan kemudian menganggap bahwa dengan kecerdasan itu seseorang akan sukses, ya, tanpa usaha, ya. Jadi usaha tetap harus dibarengkan, ya. Usaha keras, doa, tawakal, ya, harus tetap dibarengi, disertakan di dalam kecerdasan otak kita. Sebagaimana dikatakan iktisabul mali duna masyaqqatin walaisa dunal
disebut tamannaita an tamsi faqihan munadhiran. Macam mana engkau berharap bisa menjadi seorang ahli fikih yang pilih tanding. Munadhiran itu adalah pandai berdebat, tidak terkalahkan. Ya, bagaimana kalian bisa menjadi seorang ahli fikih yang disegani? Ya, tanpa apa? Bighairi anain, tanpa usaha keras. Ya, bagaimana kalian bisa menjadi seorang hafidz Al-Quran yang mutqin? Bagaimana kalian bisa menjadi seorang berhasil dalam bidang ilmu yang kalian pelajari sekarang ini? Bighairi anain, tanpa sungguh-sungguh. Ya, maka itu adalah cabang-cabang dari kegilaan. Ya, itu adalah bagian dari perilaku gila. Ya, wal jununu fununun, itu adalah kegilaan, dan gila itu macam-macam. Ya, gila itu adalah bentuknya macam-macam. Ada gila yang ngamuk-ngamuk, tapi ada gila yang orang pinter, orang yang pingin menjadi seorang ulama tapi tidak mau bersungguh-sungguh. Itu bagian dari gila juga. Ya, wal jununu funun. Ya, kegilaan itu macam-macam. Ada orang yang pengen kehidupannya tercukupi tapi malas untuk bekerja misalnya. Itu juga bagian kegilaan. Ya, gila bukan harus ngamuk-ngamuk, bicara sendiri, ya, tetapi impian yang tidak dibarengi oleh usaha itu adalah bagian dari gila, yaitu kegilaan. Iktisabul walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammuluha fal ilmu kaifa yakunu. Dan tidaklah memperoleh harta itu bisa didapatkan, ya, tanpa masyaqqah, ya, tanpa bersusah payah. Orang mendapatkan harta, ya, tidak seperti menunggu durian runtuh. Kalau dulu orang tua saya mengatakan, ya, jangan sampai kita mengecewakan orang tua. Ya, ibaratnya orang tua itu kepingin anaknya pinter, pengen anaknya menjadi manusia yang berguna, itu dikatakan direwangi sikil nggo sirah nggo sikil. Tahu? Ya, dibela-belain, ibaratnya kepala dibuat kaki, kaki dibuat kepala, jumpalitan mencari rezeki. Ya, untuk apa? Untuk membela-belain anaknya supaya menjadi manusia yang berguna, ya. Jadi untuk mencari nafkah saja itu berat. Nah, maka begitu jugalah ingin berhasil dengan ilmunya, ya, berhasil dengan ilmu yang dicari itu juga sama. Fal ilmu kaifa yakunu, maka apa yang kita dapatkan dari ilmu itu adalah bergantung pada tingkat bagaimana upaya kita di dalam mencari ilmu. Jadi kalau habis belajar kayak begini, tidak dibaca lagi, tidak dimurajaah lagi, ya bagaimana kita bisa dapat ilmu? Ya,
Guru sudah sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita, ya. Bahkan guru itu ketika mengajarkan, dia, orang mengatakan bedanya murid dengan guru itu apa? Apa bedanya guru dengan murid? Orang kata-kata bedanya guru dengan murid itu hanya semalam saja bedanya. Apa itu semalam? Karena guru besok mau mengajar, malam sebelumnya dia mempersiapkan, ya kan? Jadi semalam saja beda ilmunya itu, ya. Kalau guru insya Allah sungguh-sungguh mempersiapkan, maka ilmu yang dia dapatkan untuk disampaikan kepada muridnya, dia akan lebih jelas, ya. Jadi maka guru juga bersungguh-sungguh di dalam mempersiapkan penyampaian kepada murid-muridnya, ya. Jadi maka ketika guru-guru sudah bersungguh-sungguh mengajar, maka harus diimbangi dengan apa? Kesungguhan muridnya. Bagaimana kalian bisa mendapatkan ilmu dari guru yang sudah bersungguh-sungguh itu, sedangkan kalian kemudian habis belajar bukunya ditumpuk, bahkan kadang-kadang dibiarkan bergeletak, bercecer-cecer di lantai, tidak ya. Makanya walaisa kullu talibin yahsulu ala ilmihi. Tidak semua penuntut ilmu itu bisa berhasil dari apa yang dia dapat ilmunya, ya. Kecuali ada bil hurmati, ingat, ya. Bil hurmati, dengan menghormati ilmu dan dengan menghormati gurunya, ya. Jadi kalau ilmu yang sudah disampaikan dengan susah payah, ya, yang sudah kalian catat, kemudian kalian cecerkan begitu, berarti kalian tidak menghormati ilmu tersebut, ya. Kemudian qala Abu Thayyib, ya, Abu Thayyib Al-Mutanabbi berkata bahwa walam ara fi uyubin nas, tidaklah aku melihat aib yang dimiliki seseorang. Aib itu apa? Itu aib. Aib itu apa? Ya, sesuatu yang memalukan. Ya. Walam ara uyuban nas, tidaklah aku melihat sesuatu yang sangat memalukan yang dimiliki oleh seseorang, perkara aib, ya, yang dimiliki oleh seseorang apa? Kanaksil qadirina alat tamam, yaitu orang yang punya kemampuan, ya, dia punya potensi untuk berhasil, tetapi kurang dari menggunakan potensinya tersebut. Ya, paham nggak? Sesuatu yang memalukan terjadi dan dialami oleh seseorang, sesuatu yang tidak patut terjadi, dan itu adalah memalukan bagi seseorang, adalah dirinya sesungguhnya mempunyai potensi, mempunyai apa itu potensi? Kemampuan yang dengan kemampuannya itu dia bisa berhasil, ya. Tetapi sayangnya kemampuannya itu, potensinya itu tidak digunakan secara maksimal. Itu aib, ya. Contohnya, misalnya kalian punya potensi hafalannya mudah menghafal. Ada anak yang
begitu dia duduk untuk menghafalkan satu halaman itu, kalau dia serius sungguh-sungguh, katakanlah setengah jam itu dia bisa hafal satu halaman. Tapi ternyata hafalannya 1 tahun 1 juz saja tidak selesai. Ya, itu aib enggak? Memalukan. Padahal dia kalau mau menggunakan potensinya itu, ya, dia dalam waktu 1 tahun katakanlah 3 juz saja itu sudah minimal. Ya, tetapi karena dia tidak menggunakan potensinya, maka itu menjadi sesuatu yang memalukan. Ya. Contoh lagi apa tuh, Pak? Ya, contohnya ini diibaratkan gini. Ada orang yang tidak punya tangan misalnya, dia tidak punya tangan. Ya, Allah takdirkan dia tangannya cacat. Tapi dia bisa dengan tangan satu itu dia bisa membuat keterampilan, ya, membuat kerajinan, bisa melukis, bisa ini, bisa itu. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh menggunakan sisa potensinya. Tapi kenapa kita yang punya tangan lengkap, kita tidak bisa membuat keadaan kita lebih baik daripada orang yang tidak punya tangan tadi. Ya, ini adalah perkara yang memalukan. Ya. Contohnya lagi, apa contohnya? Kita dalam banyaklah contoh-contoh yang lain. Misalnya kondisi kita di pesantren ini adalah menjadi kondisi yang sangat baik untuk belajar mandiri. Ya. Kenapa? Karena kita jauh dari orang tua, kemudian kita bisa mempraktekkan apa saja yang bisa membuat kita menjadi lebih mandiri. Ya, tapi pulang dari pesantren kita kok menjadi manusia yang masih bergantung kepada orang tua. Kemandirian kita, kreatif kita tidak tumbuh. Ya, ini berarti kita menyia-nyiakan potensi yang kita miliki, peluang yang sudah ada pada diri kita. Ya, nah, maka ini disebut oleh walam ara uyuban nasi aiban, ya, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamami. Ya, jadi tidaklah aku melihat aib yang ada pada diri seseorang lebih memalukan daripada tapi tidak digunakan dengan maksimal. Nah, jadi ini mungkin kena kepada diri kita semuanya, karena mungkin kita ini selalu tidak menyadari potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak menggunakannya dengan baik potensi tersebut. Ya, ini kita hafalkan, ya. Nah, ini menjadi kata mutiara yang harus menggugah kepada kita. Walam ara fi uyubin nasi aiban, ya. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamami. Coba apa? Itu ulangi lagi.
walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina alat tamami. Lagi apa? Walam ara fi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirina ka naqsil qadirina alat tamami. Nah, apa artinya? Walam ara, dan tidaklah aku melihat fil uyubin nasi, fi uyubin nasi, dalam aib-aibnya manusia, aiban, suatu aib ya yang paling memalukan, suatu aib yang paling jelek yang ada pada diri manusia, kanaksil qadirina, seperti aibnya orang yang punya kemampuan tetapi kurang alat tamami untuk menyempurnakan ya kesempurnaannya itu, ya, alat tamami untuk digunakan semaksimal mungkin, ya. Jadi potensi yang kurang dioptimalkan, potensi yang kurang dioptimalkan. Itu kata Al-Mutanabbi, ya, sebagai bentuk kekurangan atau bentuk aib yang paling besar pada diri seseorang. Jadi punya potensi yang bagus, punya bakat yang bagus, tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu sebagai sebuah aib yang paling besar pada diri seseorang. Wala budda li talibil ilmi, dan hendaklah bagi seorang penuntut ilmu atau seorang santri atau seorang pelajar, min saharil layali, dari apa namanya kan begadang malam-malam. Maksudnya begadang di sini bukan untuk menselancari internet ya, yang tidak baik, tetapi adalah begadang sampai larut malam untuk belajar, ya, apalagi sebagai penghafal Quran sebelum tidur harus melakukan apa? Murajaah ataupun tilawah untuk mempersiapkan setoran besok, ya. Maka haruslah seorang penuntut ilmu untuk melekan, ya, untuk tidak tidur di malam hari, terlalu banyak tidur di malam hari. Kama qala syair, sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali. Qadril kaddi, ya, sebanyak mana kesungguhan kita, tuktasabul ma'ali, akan diperolehlah ketinggian. Artinya apa? Sejauh mana kita bersungguh-sungguh, maka sampai disitulah yang akan kita gapai dari cita-cita kita, ya. Maka kita katakan kemarin bahwa visi itu harus kita miliki. Apa itu visinya? Ya, dari dulu saya itu, sejak saya pengenal pesantren, ya, saya mencanangkan visi saya ke depan adalah saya ingin punya pesantren misalnya.
dan itu tidak pernah saya rubah sama sekali ya. Dan alhamdulillah sekian puluh tahun kemudian baru terlaksana. Visi itu harus kita miliki, visi, yakni cita-cita ke depan, tujuan yang harus kita capai. Dari usaha kita sejauh mana kesungguhan kita mencapai visi itu, maka hasilnya adalah sebanding dengan usaha dan visi kita itu ya. Kalau visinya bagus, usahanya bagus, maka akan sempurna capaiannya ya, begitu. Maka biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula saharal layali. Barang siapa yang cita-citanya tinggi, maka harus diupayakan untuk menyedikitkan tidur malamnya. Ya, artinya apa? Belajar terus sampai larut malam kadang-kadang ya. Ya. Atau setelah bangun pagi ya, tidak terlalu mepet dengan waktu subuh ya, digunakan untuk murojaah, untuk membaca yang telah dipelajari. Nah, itulah dari upaya seperti yang tadi dikatakan bahwa kecerdasan saja tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesungguhan. Ya, kecerdasan saja tidak cukup kalau tidak dibarengi kesungguhan. Tarumul izza thumma tanamu lailan yaghusul bahra man talabal laali. Bagaimana kamu bercita-cita tinggi ya, menuju satu ketinggian derajat, sedangkan engkau banyak tidur di malam hari ya. Yaghusul bahra, orang yang ingin mendapatkan mutiara al-laali, mutiara, dia harus bersusah payah dengan menyelami lautan ya. Jadi orang yang ingin mendapatkan mutiara itu harus dibelang-belai, harus menyelam ke dalam lautan ya. Artinya bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu harus bersusah payah ya. Ulul ka'bi bil himamil awali wa izul mar'i fi saharil layali. Jadi derajat cita-cita visi yang tinggi itu juga harus dibarengi dengan sungguh-sungguh, dan kemuliaan seseorang itu adalah dengan ya menyedikitkan tidur malamnya. Nah, ini semuanya adalah syair-syair tentang motivasi supaya kita bersungguh-sungguh di dalam belajar. Jadi intinya bahwa jangan sekedar mengandalkan kecerdasan ya ketika kurang berusaha. Begitu juga orang yang mungkin lemah, ya Allah takdirkan tidak seberapa cerdas ya, juga tidak boleh berasa, tapi insya Allah dengan kesungguhan ya, dengan terus menerus mengasah otak dengan belajar dan belajar, maka insya Allah akan mendapatkan hasil ya. Jadi kalau yang sekarang misalnya yang belum bisa ngajinya masih berlepotan, terus kalau dia mau membaca bersungguh-sungguh ya, maka insya Allah akan terbuka pintu yang sulit tersebut ya. Jadi lagi-lagi ya, yang bodoh dalam yang tidak mampu otaknya seperti kawan-kawannya yang cerdas ya, tidak boleh pesimis.
yang merasa dirinya cerdas juga tidak boleh sombong tanpa usaha. Kedua-duanya harus tetap berusaha. Ya, inilah pesan yang ditulis oleh dalam kitab Ta'limul Muta'alim oleh Syekh Az-Zarnuji ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan motivasi dalam belajar kita di pagi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.